Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan maf'ulun bih dalam kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita masih di pembahasan yang dihilangkan amilnya secara wajib. Qala Al-Hattab rahimahullah wa minha, di antaranya, itu di antara maf'ulun bih yang dihilangkan amilnya, al-munada, di antaranya ternyata adalah al-munada. Iya, kita bahas sebelumnya bab khusus, sekarang masuk di maf'ulun bih. Nah, contoh dulu supaya kita paham kenapa dia bisa masuk dalam maf'ulun bih. Nah, contoh ya Abdallahi, lihat Abdallahi. Mansub, abda. Kenapa bisa mansub? Fa inna aslahu, sesungguhnya asalnya. Ini yang membuat dia masuk maf'ulun bih. Asalnya ini. Sesungguhnya asalnya. Ad'u Abdallahi. Begitu asalnya. Saya memanggil Abdullah. Ad'u fi'il mudhari. Itu yang dihilangkan. Ad'u. Saya memanggil Abdullah. Makanya ya Abdallah, ad'u Abdallah, maf'ulun bih, Abdallah maf'ulun bih. Fahudifal fi'lu, terus gimana ceritanya? Dihilangkan fi'ilnya, siapa itu? Yaitu ad'u, wa uniba ya anhu, dan digantikan ya darinya. Ternyata itu alasannya. Kenapa dia menjadi maf'ulun bih? Ini alasannya. Jadi asalnya ya Abdallah itu adalah apa? Ad'u Abdallah. Nah, makanya namanya Abdallah mansub. Mungkin bapaknya selalu panggil Abdallah. Paham Abdallah? Pas lahir langsung dipanggil Abdallah. Iya. Yeah. Jadi kalau dipanggil jadi dihilangkan fa'ilnya, fi'ilnya. Ini termasuk tempat wajib. Jadi selalu nanti antum kalau dapat munada mansub maf'ulun bih bi fi'ilil mahdhuf, dengan fi'il yang dihilangkan. Iya kan? Apa yang dihilangkan? Ad'u. Saya memanggil. Saya bilang sama antum, Aba Abdillah, saya panggil, maksudnya ad'u Aba Abdillah. Muhammad, saya panggil Muhammad. Zaid, saya panggil Zaid. Kan begitu artinya. Rajul, saya panggil seorang laki-laki. Iya. Saya panggil. Selesai. Itu asalnya. Itu alasan kenapa maf'ulun bih itu munada. Inilah sebabnya. Kenapa maf'ulun bih itu munada. Munada itu maf'ulun bih, ini dia. Kemudian wal munada khamsatu anwa'in. Ini sudah dari buku sebelumnya. Munada itu ada 5 jenis. Ini akan sama terus dari buku dasar sampai buku yang paling tinggi. Iya. Selalu 5 karena memang kenyataannya yang kita panggil dalam kehidupan nyata itu pasti tidak keluar dari 5 ini. Tidak mungkin keluar. Pertama al-mufradul alam, nama berupa satu kata. Lihat ada catatan di bawah 585. Yaitu nama yang terdiri dari satu kata saja. Jadi itu namanya mufradul alam. Nama yang terdiri dari satu kata saja. Itu antum panggil. Hukumnya sebentar. Wan nakiratul maksudah 2. Nakiro yang dimaksudkan. Dia panggil nakiro umum. Bukan kata ma'rifah. Tapi dia maksudkan. Dia maksudkan. Iya. Dia panggil ya rojul, dia maksudkan orang tertentu. Itu namanya nakiro yang dimaksudkan. Wan nakiro ghairul maksudah, ini yang ketiga. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Dia panggil orang tertentu tapi tidak dia maksudkan. Tetapi tidak dia maksudkan. Jadi dia panggil umum, ya rojul, siapa saja. Ya rojul, siapa saja. Dia tidak maksudkan orang tertentu. Wal mudhaf, kadang juga ada yang dipanggil nama mudhaf. Seperti Abdullah,
dan seluruh kunyah. Ubaidullah, Abu Muhammad, Abu Bakar, semua kunyah itu nama mudhaf namanya. Semua kunyah, semua kata yang diawali oleh Abu atau itu namanya kunyah. Itu namanya kunyah. Iya, jadi ada nama mudhaf. Wal musyabbah bil mudhaf. Terus ada nama musyabbah bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf. Bukan mudhafun ilaih, tapi mirip. Misalnya pendaki gunung. Itu kan mirip dengan mudhafun ilaih, tapi bukan mudhafun ilaih. Toliun jabal. Pendaki gunung. Kalau panggil gimana nanti hukumnya? Pendaki gunung. Hukumnya, ini yang paling penting kalau di nahwu, i'rabnya, harokatnya. Kata beliau fa'ammal mufradul alamu. Adapun mufradul alam, wan nakiratul maksuda, dan nakiro yang dimaksudkan, berarti dua yang pertama. Fayubanayan. Ketentuan pernyataan ini penting. Maka keduanya dimabenikan. Tahu namanya mabni ya? Berarti nanti antum tidak tanwin. Itu dulu kalau dibilang mabni. Maka keduanya mabni. Berarti langsung di pikiran tidak bertanwin. Karena tidak ada kata yang mabni bertanwin. Paham kan? Setelah itu, mabni di atas apa? Alama yurfa'ani bih. Di atas apa dia dirofa dengannya. Jadi tergantung tanda rofa'nya di tabel. Misalnya isi mufrad, tanda rofa'nya apa? Dhamma. Kalau antum panggil, dhamma tanpa tanwin. Misalnya Muhammadun, kan isi mufrad. Panggil. Ya Muhammadu. Dhamma tanpa tanwin. Karena dia mabni di atas apa dia dirofa. Berarti kembali ke tabel lagi di buku dasar. Zaidani. Panggil. Ya Zaidani. Tetap. Kan mabninya di atas alif. Di atas apa dia dirofa. Di atas alif berarti. Zaidani. Zaiduna. Jamak taksir. Rijal. Karena jamak taksir mabni rofa di atas apa? Mabni dhamma. Jamak salim. Muslimat. Apa? Begitu. Isi maksur. Musa. Isa. Mabni di atas apa? Dhamma muqaddaro. Begitu. Pokoknya persis yang di tabel. Jadi ini pernyataan bagus sekali. Ini Masya Allah. Jadi mufradul alam, nakiro maksuda, dimabnikan di atas apa dia dirofa. Fi halatil i'rab. Dalam keadaan dia di i'rab. Nah, jadi antum kembali kepada keadaan dia mu'rab. Maka setelah itu mabnikan, artinya jangan tanwin. Fayubanayani, praktek sekarang praktek. Fayubanayani ala dom, maka keduanya dimabnikan di atas dom. Inkana, jika keduanya yaitu mufradul alam dan nakiro maksuda. Mufradain, jika keduanya isi mufrad. Nahya zaidu wa ya rojulu. Iya. Lihat cara i'rabnya di bawah. Zaidu, catatan 586. Zaidu adalah munada mufrad. Alam. Mabni di atas dom berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Jadi begitu ya. Jadi jangan bilang munada mansub begitu. Sekarang sudah lengkap kita. Munada mufradul alam. Dah. Mabni di atas dom berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Kalau di buku dasar ini belum dikasih tahu. Pokoknya munada. Kalau di sini mansub. Munada mansub.
Demikian setelahnya. Ya rojulu. Au jam'at taksir atau jam'at taksir. Ya zuyudu. Ya rijalu. Au jam'a mu'annatin saliman. Atau jam'ana salimnah. Ya muslimatu. Mudah. Au murokkab masjiyan. Demikian pula murokkab masjid saudara. Tahu murokkab masjid ya? Yang sudah bahas di pembahasan ismul ladzi lan sharif. Dua kata yang sudah dijadikan menjadi satu. Nah contoh. Ya ma'adi karibu. Sama. Mabni di atas dhamma. Mabni di atas dhamma. Ini semuanya. Terus wa yubnayani alal alif. Dan di keduanya dimabnikan di atas alif. Nah contoh fit tatniyati pada musanna. Kan musanna marfu dengan alif. Berarti mabni di atas alif. Nah ya zaidani wa ya rojulani wa alal wawi. Dan mabni di atas waw. Fil jam'i pada jama'. Jama' apa kira-kira di sini? Hah? Ya tentunya jama' mudzakkar salim. Karena sudah lewat tadi jama' taksir sama jama' muannas salim. Sudah lewat. Berarti sini adalah jama' mudzakkar salim. Nah contoh ya zaiduna. Ya zaiduna. Ini mabni semuanya. Prakteknya. Wassalasatul baqiyah. Adapun 3 sisanya. Siapa ini? Adapun 3 sisanya. Siapa ini? Nakira ghairul maksudah. Mudhaf. Syabibil mudhaf. Kan sisa 3. 2 sudah. 3 sisanya. Mansubatun la ghair. Mansub tiada lain. Kalau dia bilang mansub berarti mu'rab. Tidak mabni. Mansub nanti bisa ditanwin kalau tidak mudhaf. Nanti bisa ditanwin kalau tidak mudhaf. Pokoknya mansub. Tahu mansub tak? Penulis tidak bilang mabni di atas apa dia dinasab. Tidak. Beliau langsung bilang mansub. Berarti antum kembali ke kolom mansub yang ditabel. Kalau panggil. Wahya dan dia adalah an-nakiratu ghairul maksudah. Satu nakirah yang tidak dimaksudkan. Kaqaulil a'ma seperti perkataan orang buta. Namanya orang buta pasti tidak maksudkan. Itu maksud mereka. Ya rojulan. Lihat tanwin. Ya rojulan mansub. Khud biyadi. Wahai seorang ambil tanganku. Ya. Ada catatan di bawah. 595. Dikatakan. Karena orang buta tidak memaksudkan orang tertentu ketika ia memanggil. Biasanya begitu. Walaupun kadang dia sudah maksudkan juga. Tapi biasanya ya kalau dia maksudkan dia panggil namanya. Dia panggil apa? Namanya. Itu kebanyakannya. Kemudian contohnya ya rojulan khud biadi. Rojulan langsung. I'rabnya rojulan. Munada mansub sebagai maf'ul bih. Karena nakira ghairu maksudah. Nggak? Langsung. Munada mansub sebagai maf'ul bih. Karena dia nakira ghairu maksudah. Iya. Wal mudhaf, demikian pula munada mudhaf. Ya Abdallah. Tanda Abdallah sekarang sudah pas. Ya Abdallah. Abdallah mansub. Jadi kalau panggil mansub. Kalau tidak dipanggil marfu. Abdullah. Kalau hanya disebut namanya Abdullah. Kalau dipanggil Abdallah. Yang paling parah kesalahannya itu Abdillah. Itu kesalahan yang paling parah. Karena bukan juga munada, munada tidak majrur. Kalau disebut juga tidak majrur. Terus tidak ada huruf jer. Mungkin bapaknya hilangkan penyakit jernya. Masalahnya kalau hilang penyakit jer maka harus di fathah. Kan iskotil khafid. Jadi bapaknya nggak tahu kenapa Abdillah. Enggak? Iya. Nah, ini masalah orang bernama Abdillah. Iya. Jadi ya Abdallah kalau mansub. Kalau mudhaf. Wal musyabba bil mudhaf. Kemudian yang diserupakan dengan mudhaf. Nah ya hasanan wajhuhu. Wahai yang gagah wajahnya. Ya hasanan mansub wajhuhu. Wa ya toli'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Ya rahiman bil ibadi. Wahai yang merahmati hambanya. Wa taqaddama fi babila. Dan telah lewat dalam bab la kata penulis. Allatilina fil jins.
yang menafikan jenis, bayanul musyabbahi bil mudhaf. Penjelasan apa itu musyabbah bil mudhaf. Wa bayanul muradi bil mufrad fi hadal bab. Dan penjelasan yang diinginkan dengan mufrad dalam bab ini. Wallahu a'lam. Jadi sampai di situ itu pembahasan pokok. Munada. Setelahnya itu adalah tambahan. Setelahnya itu adalah tambahan. Baik, untuk tambahan ini supaya agak cepat sebentar kita baca. Jadi sekarang adalah masalah munada, ya, pembahasan munada mudhaf ila al-ya. Kan sudah lewat tadi. Kalau munada mudhaf mansub. Sekarang ada masalah. Ada munada mudhaf kepada apa? Iya. Ini ada dua golongan. Ada golongan pertama abu atau ummi, bapak atau ibu. Nah, bapak atau ibu. Yaitu disandarkan kepada ya, ya nanti jadinya apa? Abi atau apa? Ummi, bapakku dan ibuku. Ini masalah. Ini bisa dianggap yang kedua. Masalah yang pertama adalah ya selain goir al-ab ya au al-um. Ya, selain bapak dan ibu. Contohnya adalah antum memanggil misalnya gulami, anakku atau budakku. Ini satu contoh saja. Pokoknya nanti selain yang penting selain ab dan Kalau munadanya seperti ini, selain ab dan dulu. Kalau selain ab dan seperti ini gulami, maka dia memiliki 6 bahasa. Kalau antum memanggil, boleh 6. Terserah antum. Ya, boleh 6. Bahasa yang pertama, ya, boleh dihilangkan ya-nya, boleh. Dan antum kasro akhirnya. Gulami. Jadi antum manggil ya gulami. Boleh. Paham kan? Bahasa yang kedua, boleh fathah. Ya gulama. Bahasa ketiga, boleh dhamma. Ya gulamu. Paham kan? Bahasa yang ke berapa? 4. Iya, bahasa yang keempat. Boleh antum tetapkan ya. Ya gulami. Tapi sukun. Tetap ya, tapi sukun. Bahasa yang kelima. Boleh antum tetapkan ya fathah. Ya gulamia. Nah, bahasa terakhir. Boleh antum ganti ya dengan fathah. Yaitu sebelumnya kasro ini diganti fathah. Jadinya gulamai. Gulamai. Dah? Terus tadi kan boleh fathah. Gulamaya. Kan begitu? Nah, ya berharokat sebelumnya fathah. Maka ya kata mereka boleh diganti menjadi alif. Ini paling terakhir. Ya gulama. Sudah berapa itu? 6. Ya gulama, ya gulami, ya gulama, ya gulamu. Tapi artinya tetap sama. Wahai anakku, wahai budakku. Tetap kan ada ya hilang. Ya gulami, ya gulamiya. Ya gulama. Dipahamkan? Boleh. Berapa bahasa? 6. Sementara ab dan boleh 10 bahasa. Sementara ab dan boleh berapa bahasa?
boleh 10. Nah, boleh 10. 6 itu tadi. Ini. Boleh antum panggil. Apa antum bilang? Ya abi, ya aba, ya abu, ya abi, ya abiya, ya aba. Boleh terus. Pulang nanti, abah bisa, abi bisa, abu bisa, abah bisa. Nah, bisa berapa itu? 10. 6 dulu. Jadi dia ini abu dan mengambil yang ini. 6, dah? Mengambil ini 6. Kemudian dia dari 6 itu tambah lagi berapa? 4 bahasa. Gimana tulis 4 gitu ya? Sudah lupa jadinya 4 itu. Jadi dia boleh 6, terus boleh 4. Iya, 4 lagi, Arab saja. Nah, boleh 4, 6 tambah 4 jadi 10. Yaitu kata mereka boleh diganti itu ya dengan ta. Boleh diganti itu ya-nya dengan ta. Ta-nya ini bisa 2 bacaan. Bisa kasroh, bisa fathah. Itu sudah 2. Ya abati. Ini bahasa fasih. Ya abata. Qiraat Sab'ah membaca ya abati. Di Quran, di Mushaf. Ya abata. Nah, ini salah satu juga ahli qiraat Sab'ah. Nah, Ibnu Amir membacanya ya abata. Jadi 2, tambahan 2. Kemudian tambahan berikutnya. Dia tambahkan alif setelah ta. Ini bahasa ketiga. Dia bilang apa? Abata. Dia tambahkan alif setelah ta. Bacaan ketiga, dua-duanya ini doib, tapi ini paling doib. Ya, dia tambahkan ya lagi setelah ta. Dia bilang apa? Ya abati. Ini paling doib. Karena ya kan ta kan pengganti ya. Dia tambah lagi apa? Ya, ini kobi. Ada ahli bahasa bilang buruk sekali. Intinya ini orang mereka bilang. Jadi berapa bahasa jadinya? 10. Paham kan? Jelas ini 10. Jelas 10 itu. Jelas. Setelah itu nanti mereka bahas bagaimana kalau munadanya mudhof kepada ya. Ini masalah mudhof kepada ya. Mudhof kepada ya. Jadi dia bilang begini, kalau antum panggil gulam, gulami. Gulam, gulami. Kan gulam mudhof. Ini gulam mudhof nilai. Mudhof lagi kepada ya. Sudah tersusun. Munada mudhof kepada ya. Munada mudhof kepada ya. Kalau ini bagaimana caranya memanggil? Nah, ini ada lagi lain nanti. Kalau ini mudah. Karena bahasanya sedikit. Ini saja dulu. Yang butuh antum ketahui. Sudah paham itu? Jadi nanti kalau panggil bisa beda-beda. Nah, siapa tahu antum nanti mau memanggil sesuatu sapiku. Nah, sapiku. Kucingku. Itu bisa 6 bahasa. Sudah paham itu? Kalau paham itu sekarang mudah kita baca. Kata beliau faslun pasal. Ini munada mudhof kepada ya mutakallim. Pasal. Wa idza kana al-munada mudhofan ila ya'il mutakallim. Jika munadanya mudhof kepada ya mutakallim. Jaza fihi sittu lugat. Boleh padanya 6 bahasa. 6 bahasa dulu. Ahaduha salah satunya. Hatful ya'i penghilangan ya. Wal ijtiza'u bil kasroti dan tercukupkan dengan kasro. Jadi hilang ya tercukupkan dengan kasro. Nah contoh ya ibadi. Quran, beliau contohkan Quran sengaja.
Supaya antum paham bahwa ini bahasa fasih. Makanya nanti hati-hati dalam terjemahan. Apa fungsinya kita tahu ini? Terjemahannya. Terjemahannya nanti. Ketika antum dapat, ya ibadi. Jangan bilang wahai hamba. Tapi Allah bilang, wahai hambaku. Munculkan yang hilang dalam terjemah. Kan hilang dalam lafaz. Bukan hilang dalam terjemahan. Ini namanya nanti untuk memahaminya. Memahami kalimat yang ada di Quran. Ini bahasa fasih. Ya qaumi. Lihat, ya qaumi. Jadi antum terjemahkan, wahai kaumku. Dan antum sudah tahu kenapa juga di kasroh. Itu di kasroh karena ada ya yang hilang. Iya. Wahyal aksar dan ini paling banyak. Ini makanya dia nomor 1. Karena ini paling banyak dipakai. Hilang ya dan tetap kasroh. Asaniyatu yang kedua. Isbatul ya'i sakinatan. Tetap ya sukun. Jadi ya-nya ada tapi apa? Sukun. Nah contoh ya ibadi. Ada ya sukun. Ada ya sukun. Asalita yang ketiga, isbatul ya'i maftuhatan. Tetap ya tapi fathah. Kalau tadi sukun. Kalau ini ya tetap, terus dia apa? Fathah. Nah contoh, ya ibadiyalladzina asrofu. Ibadiyah. Paham kan? Ada ya tapi dia apa? Fathah. Bahasa Quran. Ar-Rabi'ah yang keempat. Qalbul kasroti fathatan wa qalbul ya'i alifan. Diubah kasronya menjadi fathah dan diubah ya-nya menjadi alif. Antum paham ini? Diubah apanya? Kasronya menjadi fathah, kemudian ya-nya menjadi alif. Nah contoh, ya hasrota. Hati-hati terjemahan di Quran nanti. Ya hasrota. Kalau antum tidak tahu ini bahasa, susah terjemahan. Dengan ini kan artinya, wahai menyesalnya saya. Dari mana kata saya? Itu alif. Itu kan alif, itu aslinya siapa? Ya, yang diubah menjadi alif. Ini fungsinya, ini bahasa. Jadi memang kalau secara teori munada sudah selesai. Tapi ini butuh kita tahu. Butuh kita tahu. Makanya ahli bahasa membahas secara khusus. Jadi ya hasrota aslinya hasroti. Tapi menjadi ya hasrota. Bahasa Quran. Al-Khamis yang kelima hatful alifi wal ijtiza'u bil fathah. Yang kelima penghilangan alifnya dan mencukupkan dengan fathah. Nah contoh ya gulama. Ya gulama. Itu bentuknya. As-sadisa yang keenam. Hatful alifi wa dhamma al-harfil ladzi kana maksura. Dihilangkan alifnya wa dhammu ya di dhamma. Iya. Hatful alifi penghilangan alif wa dhammul harfil ladzi kana maksuron. Dan dhammah huruf yang tadinya di kasro. Jadi alifnya hilang kemudian huruf yang tadinya di kasro karena ya di dhamma. Di dhamma. Iya. Ini bahasa juga. Contoh. Kaqauli ba'dihim seperti perkataan sebagian mereka. Perkataan sebagian mereka. Ya ummu. Ya ummu. La taf'ali bidommil mim. Dengan di dhammah mimnya. Ini artinya wahai ibuku. Jangan kamu lakukan. Nah, wahai ibuku. Ibuku kenapa ibuku dibilang ibuku ada ya. Yang hilang cuman dia di dhammah. Ini namanya munada. Wa quri'a dan dibaca Rabbis sijinu. Dia baca apa? Bidomil ba. Dia dhamma ba-nya. Rabbus sijinu. Kalau dibaca Rabbis sijinu. Wahai Robku. Wahai Robku. Kan begitu artinya. Kalau dibaca Robbi. Robku. As-sijinu penjara. Iya. Bidomil ba wahiyat do'ifa. Di dhamma ba-nya tapi ini do'if. Jadi ini bahasa yang keenam. Ini bahasa yang lemahnya.
Iya. Selesai untuk munada secara umum. Disandarkan kepada ya. Fa in kanal munadal mudhaf ilal ya aban au umman. Ini tadi. Jika munada mudhaf kepada ya itu adalah ab atau bapak atau ibu. Jaza fihi boleh padanya ma'ahadihil lugat bersama bahasa ini yang tadi. Yaitu bersama 6 bahasa tadi. Ya, arba'u lugatin ukhor. 4 bahasa yang lain. Sehingga menjadi 10 bahasa. Yang khusus untuk 2 kata ini. Ya kan? Menjadi 10 bahasa. Iya. Idaha salah satunya. Jadi langsung mulai dari yang tambahannya ya. Tadi kan sudah lewat kalau di atas. Ini langsung tambahannya. Ibdalul ya'ta'an maksurotan. Dengan menggantikan ya dengan ta yang dikasro. Ti jadinya ti. Nah contoh ya abati, ya ummati, wabiha koro as-saba'atu. Dengannya lah ahli kiro'ah yang 7 membacanya. Ghaira bin Amir, selain Ibn Amir. Fi ya abati. Pada kata dalam surah Yusuf, ya abati. Semuanya baca kasro. Kecuali Ibn Amir. Wasani yang kedua, fathut ta. Di patah ta'nya. Wabiha koro'a Ibn Amir. Dan dengannya lah dibaca oleh siapa? Ibnu Amir. Jadi Ibnu Amir membaca di surah Yusuf itu dengan bacaan apa? Ya abata. Iya, itu sudah 2 bahasa. As-salitsah yang ketiga, bahasa yang ketiga, al-jam'u bainat ta' wal alif. Dikumpulkan antara ta dan alif. Artinya setelah ta tambah alif. Wabiha kuri asyad dan dengannya lah dibaca syad. Dibaca dengan baca yang lemah. Selain qiraah sab'ah. Di luar daripada qiraah sab'ah itu. Dia baca dengan baca apa? Syad. Itu dia. Jadi dia baca ya abata. Begitu maksudnya. Dia tambahkan apa setelahnya? Alif. Ya abata. Ar-rabi'atu yang keempat. Yang keempat. Ya abati bitta'i wal ya. Dengan tak dan apa? Dengan tak dan ya. Dengan tak dan ya. Selesai. Adapun setelahnya itu mudah. Wa idza kanal munada mudhafan. Kita selesaikan munada hari ini. Sedikit lagi. Wa idza kanal munada mudhafan ila mudhafin ilal ya. Jika munadanya mudhaf kepada ya. Oh, bersusun. Kalau tadi kan langsung mudhaf ke ya. Kalau ini munadanya mudhaf kepada kata yang mudhaf kepada ya. Ya gulama gulami. Gulama ya mansub karena munada mudhaf kan. Gulama gulami. Nah contoh mitil. Ya gulamu gulamia. Salah harokat itu ya. Masa ya gulamu. Ya. Ya gulama. Bukan ya gulamu. Ya gulama. Ya gulama gulami. Karena yang kita bahas bukan gulama yang pertamanya. Tapi yang terakhir. Itu yang disandarkan kepada ya. Ya gulama gulami. Lam yajuz. Tidak boleh. Sekarang kita akan tahu bahasanya. Tidak boleh. Fihi padanya. Illa isbatul ya maftuhatan au sakinatan. Masya Allah. Tidak boleh kecuali tetap ya. Di fathah atau sukun. Jadi boleh untuk bilang begini. Ya gulama gulamia. Ya gulama gulami. Paham ini? Jadi tidak boleh. Tadi kan boleh 6 bahasa. Itu kalau langsung munada mudhaf kepada siapa? Iya. Jadi kalau langsung mudhaf ke ya. 6 bahasa. Tapi kalau munadanya mudhaf kepada ya. Sudah susun 3. Maka hanya boleh 2 saja. Boleh ya ada dan boleh ya fathah. Ada sukun, ada fathah. Ya gulama gulami. Ya gulama gulamia. Ada di bawah.
ada di bawah. Di bawah juga harokatnya tentunya akan salah. Karena yang di atas itu yang dikasih ke bawah. Yaitu hanya dua bahasa. Ya gulama gulamia, itu yang pertama. Gulama ya bukan gulamu. Ya gulama gulami, itu bahasa yang kedua. Jadi dua bahasa saja. Jadi antum panggil kalau langsung ke ya 6 bahasa. Tapi kalau tidak langsung maka cuma berapa bahasa? 2 bahasa. Ada ya sukun atau ada ya fathah. Itu 2. Tapi dikecualikan 2 kata lagi. Illa, kecuali. Idza kana, jika dia itu adalah ibnu ibnu anak paman, anak ibu. Kan maksudnya kenapa itu dibilang masukkan itu? Jadi kan gini. Coba lihat anak ibu anak ibu. Ya, ibnu ummi. Kan mudhof kepada ya, berarti sama dengan tadi kan? Cuman tadi kan anaknya anakku. Anaknya budakku, kan begitu. Kalau ini anaknya ibuku. Atau ibn ammi. Apa artinya ibn ammi? Anaknya pamanku. Nah kalau ini gimana cara memanggil? Kalau tadi kan berapa bahasa? Tadi selain anak ibu, anak paman, berapa bahasa? 2 kan, hanya bisa ibnu ummi, ibnu ummiya. Kan begitu seharusnya. Ibnu ammiya. Kan begitu tadi. Sekarang gimana? Kita lihat. Kata beliau illa idza kana ibnu am atau ibnu kecuali anak paman dan anaknya ibu. Tahu je anak paman sama anaknya ibu? Tahu je anaknya ibunya antum? Siapa itu? Anaknya ibuku. Saudara. Ini bilang anaknya ibu. Iya. Abdallah, bingung Abdallah anaknya ibu. Dah? Tanya Abdallah. Saudara. Tapi ini cara memanggil. Wahai anaknya ibuku. Gimana cara antum panggil? Iya. Fayajuzu fihi ma arba'ul lugat. Ternyata boleh pada keduanya 4 bahasa. Tadinya hanya 2. Tapi kalau anaknya ibuku sama anaknya pamanku, siapa anak paman? Sepupu. Ini cara panggil sepupu ini. Iya, gimana cara panggil sepupu? 4 bahasa. Apa itu? Hatful ya'i ma'a kasril mim wa fathuha. Itu sudah 2. Boleh dihilangkan ya, terus kasro mimnya dan fathah. Berarti boleh. Antum panggil ya bana ummi, ya bana umma, ya bana ammi, ya bana amma. Mimnya huruf terakhirnya. Paham je Nabil? Nabil sama huruf terakhirnya apa? Mim ta? Makanya penulis bilang boleh hilang ya. Hilangkan ya-nya itu ummi, ammi. Kan hilang ya-nya. Baru mimnya antum apain? Fathah atau apa? Kasro. Jadinya ibna ummi, ibna umma, ibna ammi, ibna amma. Jadi boleh fathah, boleh kasro. Paham cara panggilnya nih? Fakih. Paham je Fakih? Yakin? Belum? Yakin? Darus? Sudah bisa dijelaskan ini saudara? Alhamdulillah. Oh ini Om Darus, anaknya Om. Nah ini dia cara panggil nanti. Kalau Darus punya anak. Iya. Kalau Darus punya anak. Jadi 2. Wabiha kuri'a fis sab'a. Oh ternyata ini bahasa fasih. Dengannya lah dibaca dalam qiraat sab'a. Fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala. Ya bena umma. Dibaca begitu. Ya bena ummi. 2 bacaan. Ya bena umma. Ya bena ummi. Fathah sama apa? Fathah sama apa? Kasro terus hilang siapa? Iya. Bacaan yang ketiga. Wa itsbatul ya. Dan boleh antum tetapkan ya-nya. Tetap ya-nya, tidak hilang.
Ndak hilang ya-nya. Kaqauli syair seperti perkataan penyair. Dia bilang, ya bena ummi wa ya syuqayyiqa nafsi anta qallaftani lidahrin syadidi. Lihat, ya bena ummi. Ada ya-nya. Ini bahasanya yang ketiga. Bahasa keempat, bahasa terakhir. Wa qalbul ya'i alifa. Dan diubah ya-nya menjadi alif. Ya-nya diubah menjadi alif. Kaqaulihi seperti perkataan penyair, ya banata amma, ya banata amma, wahai putrinya pamanku. Tetap artinya, wahai putrinya pamanku, kan ibnata anak perempuannya. Ya banata amma, wahai putrinya pamanku, pakai alif. La talumi wahja'i, falaysa yaklu anki yauman madja'i, ya banata amma. Jadi 4 bahasa. Boleh ya benata ammi, ya benata amma, ya benata ammi, ya benata amma. Berapa bahasanya? 4 bahasa. Nah, ini sudah selesai munada, alhamdulillah. Akhirnya selesai maf'ulun bih. Alhamdulillah. Mantap. Bisa sekali pertemuan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nabil? Jelas ya? Ini belum lengkap ya. Ini baru munada idofakan kepada ya. Masih banyak munada. Nanti lagi di buku yang lebih tinggi. Lebih luas. Ini baru setengah. Iya, pembahasan munada. Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka